Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada tugas besar kali ini, yaitu di step 1 hingga step 9. Sebelum itu, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haidarul Kurniawan dengan NIM 120320377. Perkenalkan, nama saya Arkan Rasata dengan NIM 120323017. Perkenalkan, nama saya Nago Bramastajaya dengan NIM 1203230007. Baik, berikut adalah penjelasan kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang akan kami buat, yaitu kalender akademik terintegrasi yang mencakup tanggal merah seperti hari libur, tanggal hijau hari nasional, tanggal kuning pembelajaran online. Selain itu, kalender akademik ini juga menampilkan tenggat tugas dan jadwal UTS. Lalu apa latar belakang kami mengusulkan ide ini? Semua itu didasari oleh keresahan kita pada pencarian kalender akademik di kampus ini. Kami hanya dapat melakukannya dengan dua metode, yaitu by WhatsApp dengan menanyakan kepada teman-teman kita ataupun dosen apakah mereka memiliki kalender akademik ataupun tidak. Jika tidak, kami hanya dapat menanyakannya secara pasti kapan hari-hari libur pada semester ini ataupun kapan-kapan juga tanggal pembelajaran online serentak pada semester ini, dan itu banyak miskomunikasi yang terjadi. Yang kedua, pada Igasias, memang di sana ada, tapi datanya tidak lengkap, hanya kalender semester sebelumnya saja yang bisa kami lihat, dan itu menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan akan sebuah kalender terintegrasi sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa. Setelah melakukan survei, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Ternyata sekitar 50% responden juga merasa sangat sering kekurangan informasi mengenai hari libur dan kalender akademik yang jelas. Di lain sisi, lebih dari 59% responden setuju dan memilih LMS sebagai tempat dibuatnya kalender terintegrasi. Dengan itu, juga kami dapat secara pasti menentukan bahwa kalender terintegrasi yang nanti akan dibuat mencakup juga timeline-timeline mahasiswa lain seperti tenggat tugas dan timeline UTS dan UAS. Ini adalah proses bisnis yang telah kami buat. Dimulai dari user membuka browser dan masuk ke dalam website LMS, dan di situ user diminta untuk login. Jika login berhasil, user akan masuk ke dalam dashboard, dan jika tidak, user akan diminta untuk coba lagi dan masuk ke dalam halaman login. Di dalam dashboard, user dapat masuk ke dalam bagian kalender dan menggunakan fitur-fitur lengkap kalender tersebut. Oke, karena sudah memantapkan diri untuk membuat apa, kami juga dapat mendefinisikan fungsi bisnisnya. Sistem kalender akademik yang terintegrasi dalam forum LMS ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses informasi akademik secara sistematis. Pengguna dapat melihat jadwal kuliah, ujian, dan event akademik lainnya dalam satu tampilan yang terorganisir tanpa perlu menggunakan kalender eksternal secara manual. Ini adalah style B kami dengan color, yaitu primary color dan accent color. Untuk button kami menggunakan corner rounded, dan font kami menggunakan font utama Poppins. Oke, berikut kami akan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang kami tambahkan ataupun tampilan-tampilan yang kami ubah. Yang pertama, yaitu fitur Monday dan Upcoming Event. Tidak mengalami perubahan dari versi LMS sebelumnya. Fitur ini tetap menjadi komponen dasar dalam tampilan kalender untuk memudahkan pengguna dalam melihat agenda berdasarkan skala waktu. Yang kedua adalah fitur Alcourse dan salah satu matkul. Fitur Alcourse juga tetap dipertahankan seperti versi sebelumnya. Tidak terdapat perubahan signifikan pada bagian ini karena fungsionalitasnya sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan memilih Alcourse, pengguna dapat memilih seluruh atau salah satu matkul. Ketiga adalah filter hari libur, hari nasional, dan hari pembelajaran online. Filter ini digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, yaitu filter berdasarkan kategori hari tertentu. Terdapat 3 jenis filter baru, yaitu hari libur, hari nasional, dan pembelajaran online. Ketika pengguna memilih salah satu filter, kalender hanya akan menampilkan agenda yang berkaitan dengan filter tersebut saja. Misalnya hari libur berwarna merah, hari nasional berwarna hijau, dan hari pembelajaran online berwarna kuning. Oke, yang keempat ialah fitur penambahan event. Fitur ini merupakan fitur lama yang tetap dipertahankan pada desain baru karena telah memiliki fungsionalitas yang cukup baik ketika pengguna ingin menambahkan agenda baru ke dalam kalender. Fitur ini akan muncul sebuah jendela pop-up kecil yang meminta inputan seperti nama dan lain-lainnya. Proses ini dibuat secara sederhana agar pengguna dapat mengisi dengan cepat tanpa harus berpindah ke halaman lain. Desain pop-up ini juga memiliki tombol untuk menyimpan event dan membedakan dengan tombol silang. Oke, fitur yang kelima ialah fitur lonceng notifikasi. Fitur ini merupakan fitur baru yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dengan sistem kalender. Lonceng ini berfungsi untuk memberikan pengingat terhadap agenda mendatang. Saat tombol lonceng dalam keadaan mati, maka warnanya akan berubah menjadi warna putih. Maka tidak ada notifikasi yang aktif. Namun jika lonceng dinyalakan, maka akan muncul sebuah pop-up konfirmasi yang menanyakan apakah pengguna ingin mengaktifkan notifikasi email, dan tombol berubah menjadi warna merah. Setelah diaktifkan, sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi melalui email yang tertaut dengan LMS. Selanjutnya fitur ke-6 yaitu fitur Christmas Calendar. Fitur Christmas Calendar ini juga merupakan informasi baru yang bertujuan untuk
meningkatkan kenyamanan pengguna dalam melihat kalender. Ketika fitur ini dipilih akan muncul sebuah pop-up yang menampilkan berbagai opsi pengaturan tampilan kalender seperti pemilihan warna atau color palette dan gaya tampilan atau style sesuai preferensi masing-masing dari pengguna. Ini memungkinkan mahasiswa untuk menyesuaikan tampilan agar lebih menarik atau lebih mudah dibaca. Fitur ini tidak hanya menyesuaikan aspek estetika, tetapi juga mendukung aspek fungsional karena pengguna bisa memilih warna yang memudahkan mereka membedakan jenis agenda. Fitur ketiga adalah fitur import dan ekspor. Fitur ini memang sudah tersedia sebelumnya di LMS, namun pada versi sebelumnya pengguna akan dialihkan ke halaman baru saat ingin melakukan proses ini. Dalam desain terbaru dilakukan perbaikan agar proses import dan ekspor lebih cepat dan efisien. Kini saat fitur ini diakses akan muncul sebuah pop-up yang memungkinkan pengguna memilih file atau format ekspor tanpa berpindah halaman. Oke, sekarang ialah fitur ke-8, fitur hide atau unhide event key. Fitur ini juga tidak mengalami perubahan dari versi sebelumnya. Fungsinya adalah untuk menampilkan atau menyembunyikan legenda atau keterangan jenis agenda yang ada di kalender. Dengan fitur ini, pengguna bisa memilih apakah ingin melihat semua jenis event key seperti tugas, ujian, kuliah, atau hanya beberapa saja. Tombol untuk hide atau unhide ini berbentuk panah kecil di bagian samping kalender dan bersifat sebagai secondary window. Selanjutnya yaitu fitur ke-9 yaitu fitur deskripsi singkat. Fitur ini adalah fitur lama yang juga masih dipertahankan karena memiliki manfaat besar dalam efisiensi waktu pengguna. Saat pengguna mengarahkan kursor ke tanggal tertentu yang memiliki agenda, akan muncul jendela kecil atau tooltip yang menampilkan ringkasan kegiatan pada tanggal tersebut. Oke, sekarang kami akan menjelaskan perbaikan penulisan teks dan pesan pada sistem. Yang pertama ialah penambahan warna pada deskripsi tugas di upcoming event dan juga day. Teks berwarna biru ditambahkan untuk item yang dapat diklik atau hyperlink. Teks berwarna merah tanpa bold untuk navigasi sistem otomatis dan teks merah bold untuk informasi penting. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan penambahan feedback, asisten, dan guidance. Perubahan di bagian ini berfokus pada pemberian umpan balik, validasi form, tampilan error, loading, dan bantuan interaktif. Yang pertama ialah indikator kolom wajib atau required. Yang pertama yaitu kolom form seperti event title diberi tanda seru merah, serta pesan validasi jika kosong, seperti ini. Oke, yang kedua yaitu perubahan tampilan loading di fitur new event, customize, dan import atau export. Perubahannya yaitu penambahan teks loading di bawah animasi pemuatan untuk memperjelas proses. Yang ketiga ialah teks khusus saat proses import atau ekspor kalender. Perubahannya yaitu saat mengunggah atau mengunduh file kalender ditampilkan teks "Please wait a moment" sebagai bentuk diferensiasi loading dari proses biasa karena loadingnya cukup lama. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu penambahan pesan error. Perubahannya ada 3. Jika koneksi internet hilang maka akan ada tulisan "No internet connection". Please check and try again. Jika file rusak maka akan ada tulisan "File corrupted". Please upload a valid calendar file. Yang ketiga, jika URL invalid akan ada tulisan "The given URL is invalid" seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu penambahan icon bantuan atau assistant icon. Perubahannya yaitu tambahkan icon tanda tanya, jika diklik akan menampilkan tooltip di bagian location yaitu di from new event ataupun opsi update interval seperti fitur import dan opsi style fitur customize. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.